Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua masih diberi umur, diberi waktu oleh Allah untuk menghabiskan amanah yang dititipkan kepada kita. Semoga amanah umur, amanah sehat, amanah apapun yang ada di genggaman kita bisa kita jaga sampai akhir hayat. Pagi ini, saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, kita akan membahas sejumlah masalah, sejumlah pertanyaan, sejumlah kasus yang akan kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon petunjuk doa duduk antara dua sujud itu. Saya baca versinya macam-macam. Mana yang benar, mana yang paling sahih. Bahkan ada yang sangat singkat, Robbik Firli, Robbik Firli. Apa betul cukup itu saja atau bagaimana? Ya, sahabat percikan iman, Nabi SAW mengajarkan doa sholat, kadang beberapa versi, ya. Makanya kita harus hati-hati kalau kita hafal satu versi, lalu orang lain juga bacaan duduk antara dua sujudnya beda versi sama kita, itu jangan langsung kita salahkan. Boleh jadi memang Nabi mengajarkan itu kepada beberapa sahabat dengan redaksional yang berbeda. Contoh yang tercatat dalam riwayat Imam Ahmad, duduk antara dua sujud, jadi setelah sujud terus duduk. Nah, ada bacaan yang sangat singkat. Robbik Firli, Robbik Firli. Terbayang nggak sama Anda? Cuma segitu saja. Robbik Firli, Robbik Firli. Dan itu tercatat dalam riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad ini adalah hasan. Hasan itu masih bisa dipergunakan. Kalau ada orang yang doa duduk antara dua sujud itu cuma Robbik Firli, Robbik Firli, jangan disalahkan. Boleh, loh kok pendek banget? Ya nggak masalah. Makanya bagi Anda yang punya saudara, punya teman, baru masuk Islam, mu'alaf gitu ya, doanya cari yang simpel-simpel aja. Apalagi bersangkutan sudah senior umurnya, maka doanya nggak usah yang panjang-panjang. Duduk antara dua sujud itu Robbik Firli, Robbik Firli, itu sudah cukup sebenarnya. Dan itu saya bilang hadis-hadis yang meriwayatkan doa Robbik Firli, Robbik Firli, duduk di antara dua sujud itu cukup banyak. Dan Abu Thahir, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan, seorang ahli hadis, bahwa seluruh riwayat yang menjelaskan doa Robbik Firli, Robbik Firli adalah hasan. Artinya masih bisa dipergunakan. Kemudian ada juga doa duduk antara dua sujud itu Robbik Firli, Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Warzuqni, Wahdini. Anda yang hafal doa itu, ya silakan baca doa itu. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga hadis yang
menyebutkan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi dipindahkan wahdini dulu baru warzuqni posisinya. Boleh, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada lagi riwayat yang mengatakan Robbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Boleh. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Ada juga Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu riwayat siapa? Abu Daud, ya. Ada lagi Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu hadis riwayat Imam Hakim. Kebayang sama Anda? Dalilnya begitu banyak. Kalau Anda bingung karena mengikuti apa yang saya katakan ini, mana ya? Saya yang mana ya? Anda bisa baca buku yang saya tulis, judulnya Sudah Benarkah Sholatku. Di situ saya cantumkan beberapa redaksi doa yang berkaitan dengan duduk antara dua sujud. Dan dari situ saya tegaskan pada Anda bahwa kalau kita ini berbeda bacaannya dengan yang lain, atau orang lain berbeda sama kita, itu belum tentu salah. Boleh jadi versinya berbeda riwayatnya, ya. Seperti halnya doa iftitah. Kalau ada teman kita baca wajah tuh, sementara saya biasa Allahumma ba'id baini, ya nggak usah disalahkan. Karena Allahumma ba'id baini boleh, wajah tuh boleh, ya, subhanaka boleh. Jadi beberapa versi oleh Nabi diajarkan. Doa tahiyat. Ada at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alaika dan seterusnya. Tapi ada juga at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah assalamu alaika dan seterusnya. Nah, jadi riwayat-riwayat ini sahih. Karenanya mari kita berlapang hati agar jangan langsung menyalahkan orang yang berbeda dengan kita dalam hal bacaan, karena boleh jadi itu memang ada riwayatnya dan Nabi mengajarkan doa-doa tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, maaf ya, suami saya hidupnya royal dan memang penghasilannya bagus, tapi dia pelit sama saya, istri, dan anak-anak. Banyak kartu kreditnya. Kadang saya suka mengambil belanja dari kartu kreditnya. Supaya nggak ketahuan, saya ngambilnya nggak besar-besar, Ustadz. Dosa enggak? Apakah saya termasuk mencuri dari suami saya, Ustadz? Ya, begini Bu, ya. Prinsipnya, kalau ibu mengambilnya itu sewajarnya, ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Apalagi memang suami ibu itu sebenarnya kaya, bahkan royal, tapi sama istri dan anak pelit. Nah, ini tipe suami seperti ini ada zaman Rasul, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan tuh kaya, pengusaha, pelaku usaha, tapi pelit sama istri dan anaknya. Istrinya bernama Hindun binti Utbah. Nah, Hindun binti Utbah itu istri Abu Sufyan. Berjumpa dengan Rasul, datang menemui Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, suami saya orang yang kaya tapi sangat pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi anak-anakku dan mencukupi diriku. Sehingga saya kadang mengambil hartanya tanpa sepengetahuan. Apakah jika saya melakukan hal itu berdosa?"
Jadi kata Hindun, suami saya teh kaya ya Rasulullah, tapi pelit sama saya dan anak-anak. Kadang kehidupan rumah tangga juga nggak cukup. Diam-diam saya suka ngambil uang dari dompet suami saya. Apakah saya dosa nggak? Tanda petik nyuri, ya. Ngambil tanpa sepengetahuan itu kan namanya mencuri. Dari dompet suami saya. Apa coba kata Nabi? Khudhi mimma lihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Kata Nabi, ambil saja. Tuh, ambil saja dari hartanya dengan cara ma'ruf. Cara ma'ruf tadi artinya bukan berarti kamu mengambil untuk berlebih-lebihan. Ma yakfiki, yang bisa menutupi kebutuhanmu, wa yakfi baniki, dan bisa memenuhi kebutuhan anak-anakmu. Nah, ini kabar gembira bagi ibu-ibu ya yang suaminya pelit. Jadi Anda boleh mengambil apakah kartu debitnya, apakah kartu kreditnya, diam-diam diambil, dipakai gitu. Tapi Nabi ngasih catatan bil ma'ruf, ya. Dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan dirimu dan anak-anakmu, ya. Nah, ini juga catatan bagi ibu kalau punya suami yang dermawan tuh, maksudnya ya apapun diserahkan sama ibu, sok diatur, aku yang minta gitu. Ya bersyukur kalau punya suami seperti itu, ya. Atau dia kaya dan dia bisa memenuhi kebutuhan ibu gitu loh. Ya bersyukur. Sengaja hadis ini saya munculkan agar juga pelajaran bagi ibu-ibu yang suaminya tidak pelit. Nah, jadi di satu sisi suami tidak boleh pelit, di sisi lain istri tidak boleh boros. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan boros, karena pemboros itu temannya setan. Kebayang nggak sama Anda teman-teman sekalian? Suami wajib dermawan sama istri. Di sisi lain, istri kudu amanah, jangan boros. Itu kan jadi enak. Suami dermawan, istri tidak boros. Ya. Nah, kalau ternyata suami Anda pelit, ya, padahal dia kaya, kalau ada suami yang ngasih sebulan 3 juta, anak 3, ya karena memang penghasilannya 3 juta, ya bukan pelit berarti kan. Itu laki-laki baik sebenarnya. Kalau ibu merasa penghasilan suami tidak memenuhi dan memang penghasilan suami segitu, jangan dibilang suami saya pelit. Bukan pelit, emang kemampuannya segitu gitu. Kalau suami Anda penghasilannya 20 juta per bulan, Anda dikasih 3 juta, nah baru pelit itu. Ya kan? Gitu. Ya, semoga kita semua selalu menjadi orang yang berterima kasih. Bapak-bapak, kalau harta kita ingin berkah, ya jangan pelit sama anak istri. Jangan kalau istri minta teh, ya papa nggak punya uang. Ya papa nggak punya uang. Ya kalau bener enggak sih nggak apa-apa, ya. Nah masalahnya Anda punya, nanti ku Allah ditahan rezekinya. Karena kita suka bilang, ya papa uang dari mana atuh mah, gitu kan? Ya papa nggak punya uang. Uang dari mana? Uang dari mana? Padahal dia punya. Nah, hati-hati bapak-bapak. Bisi omongan Anda teh jadi doa. Ku Allah tuh ditahan rezeki Anda. Gitu ya. Nah, jadi memang kita butuh sebuah kearifan. Sekali lagi, suami harus dermawan, istri tidak boleh boros. Sehingga seimbang ya, gitu. Dan ciri orang yang cerdas itu dia memikirkan ke depan. Kalau sekarang penghasilan suami lagi bagus, jangan lupa suami itu ada saat menua, suami itu ada saat pensiun, suami itu ada saat sakit. Maka kita harus cerdas memanage harta.
Dan rumus dalam Islam itu, harta kalau ingin berkah, giving, giving dulu, saving, baru living. Ya nggak? Ketika Anda dapat uang dari suami, giving dulu, bersihkan dengan sedekah, zakat, infak. Saving, simpen untuk berjaga-jaga. Baru sisanya untuk kehidupan. Biasanya kita nabung setelah beres kehidupan. Makanya sampai sekarang nggak pernah bisa nabung. Suami penghasilan 3 juta nggak bisa nabung. Sekarang penghasilan udah 10 juta, nggak bisa nabung juga. Sekarang sudah 15 juta, nggak bisa nabung juga. Nah, berarti ada manajemen keuangan yang salah. Tapi kalau suami Anda pendapatannya 3 juta dan memang secara hitungan matematis tidak cukup, ya itu mah bukan berarti boros kan begitu. Emang nggak cukup gitu. Nah, makanya setiap orang harus mengevaluasi dirinya, baik suami ataupun istri, supaya rumah tangga kita penuh berkah, ya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu sehat dan juga seluruh jamaah percikan iman. Amin ya robbal alamin. Ustadz, kalau istri tidak bisa dididik, disuruh nutup aurat, tidak nurut, diajak sholat, kadang marah-marah, disuruh ke pengajian, juga tidak mau, kerjaannya nongkrong-nongkrong sama teman-temannya, sering arisan, hanya sekadar ngabisin duit di kafe, nganterin anak, udah gitu nongkrong-nongkrong di kafe. Saya udah mengingatkan Ustadz, tapi istri saya tidak mau menghiraukan nasihat saya. Padahal saya tidak berlebih-lebihan. Saya cuma minta istri saya berhijab, saya minta istri saya sholat, saya minta istri saya tidak menghabiskan waktu dengan teman-temannya karena sudah bukan gadis lagi, tapi sudah punya anak dan berkeluarga. Apakah kalau saya tidak bisa mendidiknya, boleh saya menceraikannya, Ustadz? Mohon mohon inspirasi untuk saya. Ya, emang kadang manusia itu diuji dengan banyak hal. Salah satu ada yang diuji oleh suami. Ada juga yang diuji oleh istri. Nah, pertanyaan suami seperti ini sebenarnya bukan satu. Saya di pengajian juga kadang ada bapak-bapak yang relatif masih muda. Gimana Ustadz ya? Istri saya belum berhijab juga, padahal saya udah kasih tahu. Anak-anak sudah mulai SD, ya, tapi juga istri saya tidak pernah sholat, Ustadz. Terus kalau nganterin anak ke sekolah masih suka nongkrong-nongkrong, ketawa-ketiwi di kafe dengan teman-teman. Saya sudah ingatkan, tapi sepertinya omongan saya itu nggak digubris. Boleh nggak ya saya ceraikan gitu? Itu teh bukan 1-2 loh yang ngomong. Nah, Ibu, ini jadi pelajaran untuk Ibu ya. Nah, untuk bapak-bapak, sekiranya Anda diuji oleh istri seperti ini, maka istri Anda itu dikategorikan nusyuz. Ya. Nusyuz itu artinya dia melakukan satu kemaksiatan yang membuat suami itu tidak ridho gitu loh. Ya. Suami nggak ridho dengan apa yang Anda lakukan karena memang Anda salah gitu. Disuruh berhijab, enggak juga. Suami itu enggak ridho gitu. Disuruh sholat, ya, membantah, berantem. Berarti kan suami enggak ridho kan? Itu namanya nusyuz. Disuruh mah jangan terlalu gaul lah tuh. Sekarang mah kamu tuh udah punya anak. Kamu masih suka nongkrong-nongkrong dengan teman-teman kamu, ngabisin duit, ngabisin waktu. Cobalah ya. Mulai fokus ke rumah tangga, berantem gitu ya. Nah, itu namanya nusyuz. Jadi kalau diingatkan tuh bukan nurut, malah ngebantah. Itu namanya nusyuz. Nah, untuk bapak-bapak, Anda bisa lihat surat An-Nisa ayat 34.
Di baris berikutnya, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita soleh itu adalah yang taat kepada Allah. Jadi aturan-aturan agama dijalani. Hafidhatul lil ghaib. Dia menjaga amanah suaminya saat suaminya tidak ada. Amanah harta, amanah anak, amanah kehormatan. Jadi kalau ada ibu rumah tangga masih suka nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya, apalagi di situ suka hadir juga teman-teman laki-lakinya gitu. Dengan alasan bahwa saya masih silaturahmi, apa salahnya? Nah, kan gitu. Itu namanya tidak menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Nah, kalau istri yang soleh itu mereka yang qanitat, taat kepada Allah, hafidhatul lil ghaib, menjaga kehormatan dan amanah suaminya. Itu ciri khasnya. Wallati takhafu nusyuzahunna. Dan kalau kamu suami mengkhawatirkan nusyuz, tadi nusyuz ya. Jadi berbuat durhaka kepada suami. Nusyuz fa'idhuhunna. Nasihatilah. Nah, jadi Pak, nasihati. Tapi kalau saya lihat cerita Anda sudah menasehati. Tapi malah istri Anda seringkali memberontak kan gitu. Nusyuzahunna. Fa'idhuhunna. Nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Beri didikan yang lebih keras dari itu. Pisah tempat tidur. Ya. Ada juga yang dimaksud dengan pisah tempat tidur tuh udah coba kamu kalau gini terus mah pulang dulu deh. Kamu ke orang tua kamu. Coba pikir-pikir kalau kita pisah gimana gitu. Fa'in ato'nakum, kalau kamu sudah melewati tahapan-tahapan itu dari mulai tahapan nasihat, tahapan yang lebih keras lagi, tahapan yang menandakan kamu akan mencerai dia dengan kalimat apa? Udahlah kamu nggak nurut aja sama aku. Coba kamu pulang dulu deh sama orang tuamu. Jadi suruh pulang itu bukan menceraikan, tapi biar kamu mikir gitu. Coba. Fa'in ata'nakum. Ternyata berubah istri kita. Ada perubahan lah gitu. Fala tabtaghu alaihinna sabila. Maka jangan kamu berpikir untuk menceraikannya. Jadi begini, bila istri itu kelihatan ada progres, ya Pak ya, progres ada perubahan walaupun tidak revolusioner perubahan itu, tapi Anda lihat ada pelan-pelan berubah. Fala tabghu alaihinna sabila. Maka jangan kamu berharap pisah. Gitu. Fa in khiftum shiqaqa Fa'in khiftum syiqaqa bainihima. Tapi kalau kamu khawatir ya gitu. Ternyata ini konflik karena berkaitan dengan tabiat itu masih terus, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba libatkan keluarga. Maksud libatkan keluarga itu sesepuh dari istri kita. Kalau dia masih punya ayah, punya ibu, ya Anda sebagai suami cerita sama ayah ibunya. Bagaimana ya istri saya tuh, nah cerita. Ya kan gitu. Iyurida islaha, jika menginginkan satu kedamaian. Nah jadi Anda jangan langsung menceraikan. Anda kudu mengikuti tahapan-tahapan itu. Ya. Tapi, kalau memang sudah tidak bisa dididik, dan kita kan sebagai suami itu imam, Pak. Makanya di surat An-Nisa ayat 34 itu dimulai dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu imam. Jadi makmum itu membantah, ngelawan, kasih nasihat dari mulai yang lembut sampai yang tegas. Masih gitu juga, ya boleh Anda menceraikan. Ya. Jadi seorang suami yang menceraikan istri karena istri tidak bisa dididik, itu boleh menurut agama. Boleh. Ya.
Tapi ingat, jangan langsung. Harus ada tahapan-tahapan yang dilewati. Begitu ya Pak ya. Anda bisa baca di An-Nisa ayat 34-35. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu diberkahi Allah, juga jamaah MPI. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, DKM di masjid saya suka mengumumkan orang-orang dengan nama jelas yang infak, yang wakaf, yang sedekah. Bukankah yang bagus itu disembunyikan? Di saat tertentu ada laporan, penerimaan, pengeluaran, dan disebut nama-namanya secara detail dan disebarkan ke jamaah sekitar masjid atau warga RW kami. Mungkin ini masjid RW kali ya Bu ya. Itu sebenarnya tidak salah, Pak DKM tidak salah. Dia mempertanggungjawabkan titipan itu, ya. Jadi ada yang masjid yang punya WA group, ya, terutama yang berada di lingkungan Anda, ada WA grupnya. Terus DKM suka ngirim, bulan ini pemasukan segini, pengeluaran segini. Yang infak ini, yang sedekah ini. Namanya disebut. Boleh nggak? Kan katanya kalau kita sedekah itu tangan kanan bahkan tidak tahu. Tangan kiri bahkan tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Kalau ditulis gitu kan jadi ketahuan. Nah, gitu ya. Coba Anda lihat di Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqat fani imma hiya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Asal niatnya bukan pamer. Niatnya mengajak. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu menyembunyikannya, berusaha untuk menjaga keikhlasan, dan kamu memberikannya kepada yang fakir. Jadi ayat itu menceritakan kamu menampakkan boleh, tapi menampakkan itu bukan untuk apa? Bukan untuk pamer, bukan. Ya, menampakkan boleh. Apalagi menampakkan itu untuk memotivasi orang lain. Atau kamu menyembunyikannya. Nah, jadi menampakkan dan menyembunyikan itu kaitannya dengan masalah hati. Itu kalau kita. Nah, kalau orang yang menjelaskan, ya berarti kan itu mah pertanggungan jawab dari DKM atau dari lembaga zakat, kan gitu. Ya tentu tidak ada masalah selama itu tidak membuat ibu jadi ria, gitu. Tapi kalau kedepannya nih, saya mah mau bilang aja deh, jangan nama saya muncul, hamba Allah aja. Nah, Anda bilang sama DKM, Pak, ini saya titip infak di masjid, tapi tulis hamba Allah ya. Gitu. Boleh, boleh. Berarti Anda menyembunyikannya. Tapi kalau saya mah titip aja ke lembaga zakat, ke DKM. Urusan mereka mau disebut nama atau tidak. Nah, berarti kembali kepada kebijakan kita. Mau ditampakkan, mau disembunyikan. Tapi pihak pengelola boleh menyebutkan itu untuk pertanggungan jawab. Boleh, saya tulis, saya nih misalnya lembaga zakat. Anda kalau zakat kepercikan iman itu ada ya datanya, fulan segini, fulan segini, fulan segini, gitu. Kenapa? Ya kita melakukan pertanggungjawaban terhadap publik. Gitu. Ya, jadi Bapak yang jadi pengurus DKM nggak masalah Anda mengumumkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah orang yang akan meninggal itu punya firasat? Karena ada
orang yang sepertinya memberikan tanda-tanda bahwa dia itu akan meninggal. Dan memang tidak lama kemudian dia meninggal. Ada yang bilang orang kalau mau meninggal itu sudah tahu 40 hari sebelumnya. Mohon penjelasan. Ya, satu yang paling prinsip, kematian itu misterius. Itu yang paling prinsip. Ainama takunu yudrikumul mautu walaupun tumfi buruji musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian menjemputmu. Jadi saudara-saudara tercinta, mati itu menjemput kita. Jadi walaupun kita bersembunyi dimanapun, lari kemanapun, dia menjemput kita. Ya, menjemput. Walaupun tumfi buruji musyayyada. Walaupun kamu di tempat yang sangat aman. Tapi malaikat akan menjemputmu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal tiba, seorang pun tidak ada yang bisa menangguhkannya. Jadi saya bicara prinsip dulu. Apa benar nggak ada orang yang tahu 40 hari sebelum itu dia udah ngerasa. Nah, saya akan jelaskan dulu bahwa prinsipnya mati itu misterius. Dimanapun kita berada, dia menjemput. Ingat, malakul maut itu mendatangi, bukan didatangi. Kita menghindar kemanapun, dia akan menjemput. Yang paling menarik, saudara-saudara sekalian, sekalipun kita di tempat yang dahsyat gitu, sepertinya nggak mungkin hidup, tapi kalau malakul maut belum menjemput, nggak akan mati. Coba Anda tonton berita rescue ya, penyelamatan di Turki. Kan terheran-heran. Ada bayi selama 13 hari tertimbun reruntuhan, ya, nggak meninggal. 13 hari, coba bayangkan sama Anda. 13 hari bayi nggak dapat minum, nggak dapat makan, tertimbun reruntuhan. Kan logika manusia harusnya mati. Kenapa nggak mati? Kenapa? Dah memang malakul maut belum menjemputnya. Gitu loh. Ada orang yang sedang di tempat yang nyaman, aman. Tapi kalau malaikat menjemput, ya dia mati. Gitu loh. Nah, satu itu yang harus diyakini. Bahwa kematian itu misterius sebab dan waktunya. Kemudian yang berikutnya, mati itu misterius tempatnya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang nggak akan tahu di daerah mana dia mati. Ya. Makanya aneh kalau orang nggak mau haji, takut meninggal. Walaupun nggak haji, ya takut meninggal gitu. Meninggal juga di sini. Jadi kita ini jangan takut dengan mati, karena kematian itu walaupun ditakuti, ya tetap bakal datang. Jadi gimana? Ya sudah, jalani hidup apa adanya. Jadi mati itu misterius sebabnya, misterius waktunya, misterius tempatnya. Itulah mati. Lalu bagaimana dengan orang yang sebelum mati itu seperti memberikan tanda-tanda? Tiba-tiba dia misalnya membuat wasiat itu, wasiat ini. Tiba-tiba dia membagikan itu, ini. Terus ngomong seperti dia itu memang akan pergi selamanya. Tapi baru kita engeh setelah meninggal. Oh, pantesannya si papa teh kemarin tiba-tiba begini gitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan firasat kematian? Ya boleh jadi iya, tapi dia sendiri tidak tahu. Dia tiba-tiba pengen ngomong tentang ini. Kan dia tidak bilang, papa kayaknya bentar lagi mau mati deh. Ya kecuali kalau dia udah ada tanda-tanda dia sakit, dia berbaring di rumah sakit, ya. Dia ngomong sama anak-anaknya, berwasiat, ya memang dia sudah berbaring, tanda-tanda kematian sudah ada. Nah itu kan, itu mah ada korelasinya gitu. Tapi kalau ada orang yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, tiba-tiba dia ya bercerita dan setelah meninggal itu baru ngeh, oh pantesannya
si mamah teh ngomong gini gini gini. Nah, itu kan kesimpulan kita, ya. Tapi memang mungkin ada orang yang oleh Allah diberi firasat kematian itu. Tapi dianya sendiri tidak sadar kalau itu sebagai firasat kematian. Karena ayat-ayat yang tadi saya katakan. Intinya kematian itu misterius sebabnya, waktunya, dan tempatnya. Namun ketika malakul maut sudah ada di kelopak matanya, dia bakal tahu. Itulah dia akan mati. Misalnya Anda bisa lihat dalam surat Al-Qiyamah. Jadi kapan orang itu sadar bahwa dia akan mati? Ketika nyawa itu sudah di tenggorokan. Baru dia akan tahu itulah perpisahan dengan dunia. Tapi kalau nyawanya belum di tenggorokan mah dia tidak tahu gitu. Kalla idza balagatit taraqi. Sungguh bila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq. Coba kalau sudah begitu, siapa yang bisa menyelamatkannya? Jadi orang tuh kalau udah syakarat, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Siapa coba? Nggak ada. Wa dhanna annahul firaq. Itulah yang dia yakini, ia yakin itulah perpisahan dengan dunia. Nah, jadi orang itu akan tahu bahwa ini saya akan pisah nih. Ketika balaghatit taraqi. Balaghatit taraqi itu ketika nyawa di kerongkongan. Saat itulah dia katakan wa dhanna annahul firaq. Ini nampaknya perpisahan saya dengan dunia. Jadi saya, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, nanti kalau sedang syakarat, benar-benar ruh itu akan lepas dari jasad, Anda tahu, ini saya akan berpisah dengan dunia. Wa dhanna annahul firaq. Wa taffatus saqu bis-saq. Orang yang syakarat itu akan menahan sakit. Jadi teman-teman sekalian, syakarat itu sakit ya. Makanya ada doanya, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. Kenapa sampai ada doa itu? Untuk menunjukkan bahwa memang syakaratul maut itu sakit. Makanya ada ungkapan, ya Allah, ringankan aku dari sakitnya syakaratul maut. Gitu. Nah, wal taffatus saqu bis-saq. Betis kiri, betis kanan itu menahan rasa sakit gitu. Sakit yang luar biasa. Tapi Pak Am, ada orang yang meninggalnya itu seperti tidur gitu ya. Tidur, tiba-tiba selesai aja. Iya, Anda lihatnya tidak sakit, tapi yang bersangkutan merasakan sakit. Ini dikuatkan lagi dengan ayat lain di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan. Dha'iqah itu taste, rasa. Akan merasakan kematian. Jadi mati itu ada rasanya. Nah, itu yang pasti menurut Quran. Kenapa saya bilang menurut Quran? Kan kita nggak bisa bertanya pada orang-orang yang sudah wafat. Yang jelas menurut surat Al-Qiyamah ayat 26-30, saat syakarat baru tahu ini perpisahan saya dengan dunia. Wa dhanna annahul firaq. Ini perpisahan saya dengan orang-orang yang saya sayang. Dan saat itu dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Begitu ruhnya lepas dari jasad, ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Tuhanlah saat itu kamu akan dihantarkan, dikembalikan. Makanya kalau ada yang meninggal, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu ya jawaban berkaitan dengan firasat kematian. Ya. Semoga sahabat-sahabat sekalian, yang paling penting bagi kita ini sekarang berbekal. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mal akyas, siapakah yang paling cerdas? Kata Nabi, ya yang yakin akan mati dan selalu bersiap-siap membawa bekal mati gitu. Ya. Jadi kita tuh selalu, oh saya beramal ini untuk kematian. Gitu. Jadi kalau saya sering bilang bahwa salah kalau Anda bilang harta itu tidak dibawa. Dibawa kalau digunakan untuk kebaikan.
punya harta diwakafkan, dibawa, disedekahkan, dibawa gitu. Jadi keliru kalau Anda bilang harta itu tidak dibawa. Siapa bilang? Dibawa kalau digunakan untuk keabadian. Ma indakum yanfad. Yang ada di tanganmu bakal habis. Wa ma indallahi baqin. Tapi yang kamu titipkan untuk kebaikan itu tercatat di sisi Allah. Gitu. Nah, jadi tugas kita mah gimana kapanpun kita mati, paling tidak kita sudah punya bekal. Dan orang yang sudah punya bekal itu cenderung akan jadi tutur kata yang baik. Makanya ada doa Nabi Ibrahim yang mengatakan, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya buah tutur kata yang baik kalau saya sudah tidak ada. Jadi kalau sudah kita tidak ada itu, istri kita ngomongin kebaikan kita, anak-anak, cucu, teman, sahabat, ngomongin kebaikan kita. Nah, itu tanda-tanda kematian yang baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meninggalkan jejak yang baik. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau sudah qomat, bolehkah saya qobliyah dulu, lalu nanti saya masbuk? Sayang kalau saya tidak sholat qobliyah. Tapi kan saya tetap ikut berjamaah sekalipun masbuk. Bagaimana Ustadz kalau begitu? Begini Kang, ya. Kalau menurut hadis riwayat Imam Muslim, idza uqimatis sholat fala sholata illal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, jadi sudah Anda masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla, udah qomat, fala sholata illal maktubah. Kamu jangan sholat kecuali yang wajib. Berarti apa? Ya Anda jangan, sayang, rawatib aja dulu 2 rakaat, toh nanti bisa masbuk, bisa nyusul, toh tetap pahala jamaah dapat. Jadi Anda mikirnya rawatibnya dapat, pahala berjamaahnya tetap dapat walaupun masbuk. Nah, cara berpikir itu keliru. Nabi mengatakan idza uqimatis sholat, bila iqomah sudah dikumandangkan, ya, fala sholata illal maktubah. Kamu jangan sholat kecuali yang wajib itu. Ya, jangan ada ide pengen dua-duanya, tapi malah jadi salah. Ya, itulah pentingnya kita belajar Islam, belajar agama secara benar supaya yang menurut kita bagus ternyata keliru. Ya, ternyata keliru. Memang ada orang yang udah tahu nih, ya, qomat, malah dia rawatib dulu. Wah, dengan alasan aku bisa dapat dua-duanya, toh nanti bisa masbuk. Nah, kata Nabi itu, idza uqimatis shalah, dan ini hadis riwayat Imam Muslim, idza uqimatis shalatu fala sholata illal maktubah. Bila qomat sudah dikumandangkan, kamu jangan sholat kecuali langsung sholat yang wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, dan selalu kita berada dalam ridho dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.